Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik. Saya panggil adik-adik saja ya, karena kita hampir seumuran. Baiklah, Iya Pak. sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan ketua kelasnya untuk memulai berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Semoga pembelajaran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ketua kelasnya. Baik, selesai. Baik, oke. Bagaimana saudara Saifullah, ketua kelasnya? Apakah hadir semua? Iya Pak, ada satu orang tidak hadir. Ada dua orang Pak, ada Alvina sama Mawar sama Oh, Agung. tiga orang ya. Baik, sambil menunggu kita mulai saja pembelajarannya ya. Nah, baik Pak. Kali ini kita akan masuk ke materi yang bernama asam basa. Nah, kalau adik-adik apakah sudah mengenal mengenai asam ataupun basa? Iya Pak, sedikit mengetahui. Baik, coba apa yang dalam benak adik-adik mengenai materi asam ataupun basa? Ataupun materi garam? Coba saya pula. Iya Pak, kalau asam Pak itu derajat keasamannya itu di bawah 7 atau rasanya itu kecut Pak biasanya. Kalau basa itu Pak seperti deterjen Pak, itu pH-nya derajat keasamannya di atas 7. Kemudian kalau garam itu Pak belum saya ketahui banyak Pak. Ya, betul sekali saudara Saiful mengenai materi asam maupun basa. Nah, asam betul sekali adalah yang kayak kecut-kecut atau agak asam, sedangkan basa itu jika kita merasakan sedikit licin dan berair serta pahit. Nah, itu lebih jelas kita akan memasuki materinya. Press screen dulu ya. Nah, sudah jelas? Sudah jelas tampilannya? Ya, baik. Nah, yang baik, saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya adalah Taufik Rahman, salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan IPA yang saya ajarkan itu materi asam basa dengan dosen pengampunya itu Dr. Salma Samputri RPD. Baik, nah sesuai yang saya tanyakan, apa itu asam dan apa itu basa? Dan jawaban dari saya pula benar sekali, yaitu yang pH-nya di bawah 7 dan jika basa pH-nya di atas 7. Nah, untuk memperjelas, saya akan lanjutkan. Nah, asam dan basa. Nah, asam dan basa itu ada 3 teori. Yang pertama itu teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini dipakai untuk asam dan basa dalam melakukan atau neutralisasi. Nah, untuk menghasilkan garam itu dengan cara asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Nah, sedangkan untuk kation ion positifnya berasal dari basa dan anion negatifnya itu berasal dari asam. Mengerti kation dan anion? Paham itu kation dan anionnya? Kepada saudara Heri ini paham? Iya Pak, paham sedikit. Baik. Nah, saya jelaskan, itu kation merupakan ion positif yang dihasilkan oleh senyawa. Sedangkan anion merupakan ion negatif yang dihasilkan dari senyawa tersebut. Contoh, H+, berarti ionnya plus, berarti dia kation. Berarti, dan selanjutnya itu materinya garam. Garam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion positif yang bukan H+ dan bukan juga ion negatif atau OH-. Ini contoh garam yang kalian sering temukan itu garam dapur, NaCl, NaCN, MgCl2. Nah, untuk menghasilkan garam, kita ambil salah satu sampelnya untuk menghasilkan NaCl. Nah, kita ambil asamnya itu HCl dan basanya itu NaOH. Nah, jika ingin menghasilkan garam berarti kita harus melepaskan NH dan Cl untuk menyatu dan menghasilkan air. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham adik-adik sekalian? Untuk teori Arrhenius? Paham Pak. Baik, saya melangkah selanjutnya ya. Nah, saya lihat dan selanjutnya itu menurut teori Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan OH-. Nah, contoh asam seperti asam Ha ditambah aktif menghasilkan H+ tambah amin. Sedangkan basa BOH tambah aktif menghasilkan B+ tambah OH-. Nah, untuk mengetahui jika asam atau basa itu kita lihat di situ menghasilkan ion H+, sedangkan B+ itu dia menghasilkan itu ini B+ itu dia sebuah senyawa, sedangkan ini merupakan gugus dari basa. Sedangkan yang kita lihat ini angka plus negatif itu merupakan suatu anion dan kation. Nah, sampai di sini ada yang kurang dipahami? Saya Pak, ya, silakan Pak basa senyawa yang melepaskan OH- itu apakah juga di dalam air Pak? Ya, di dalam air.
jika kita Iya, campurkan Pak, ke paham, dalam Pak. air. Ya. Baiklah, saya lanjutnya materinya. Nah, di dalam asam itu ada dua contoh jenis asam, itu asam kuat dan asam lemah. Nah, adik-adik tahu membedakan antara asam kuat dan asam lemah? Begitu pula basa kuat dan basa lemah? Belum, Pak. Nah, jika belum, kita lihat asam kuat itu kalau kalian melakukan percobaan seperti kamu menggunakan HCl dan HCl dan H2SO4. Nah, jika kalian menggunakan untuk menyalakan listrik, maka asam kuat ini akan menyalakan listrik menjadi terang, sedangkan asam lemah itu tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti asam cuka. Begitu juga basa kuat dan basa lemah. Nah, contoh asam lemah itu asam cuka, basa kuatnya itu NaOH, BaOH, KOH, dan basa lemah itu aluminium hidroksida. Ada yang kurang dipahami? Pak, bisa bertanya, Pak? Ya bisa. Saya lagi, Pak. Ya, silakan. Apakah Pak bisa dibedakan dari fisiknya, Pak? Bisa. Yang asam kuat, basa kuat. Oh, bisa, Pak. Bagaimana itu, Pak? Jika dilihat itu kalau asam lemah itu agak kita lihat agak sedikit putih, agak sedikit memutih, itu agak keruh sedikit. Kalau asam lemah jika kuat itu kayak putih bening seperti HCl itu garam air laut. Paham? Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, saya lanjutkan materinya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya lanjut materinya. Nah, ini asam menurut Arrhenius di dalam air. Itu HCl tambah H2O menghasilkan H3O plus tambah HCl min. Saya menulis dulu ya. Nah, ini dari mana dapat ini? Jika ini kan dapat diurai menjadi H plus tambah O min, O2 min. Sedangkan ini kita urai menjadi H plus tambah Cl min. Nah, ini kan ini adalah molekul air, kita masukkan ke sini. Nah, itu kan H-nya sudah 2, kita tambah lagi 1. Kita tambah lagi 1, jadi ya, H-nya menjadi 3. O-nya, ini O yang negatif akan menghasilkan jadi positif karena ketemu dengan ini. Ini. Nah, untuk sel itu kan dia harus berdiri sendiri. Jadi kita harus menghasilkan sini Cl min. Nah, begitu pula untuk bahasa Arrhenius. Saya hapus dulu ya. Nah, untuk bahasa Arrhenius, untuk bahasa Arrhenius ini kita juga urai menjadi NH3 plus tambah ini sesuai yang tadi H2O. Nah, untuk menghasilkan ini berarti ini ion H yang kurang akan menambah ion ke sini. Jadi NH4 plus. Nah, untuk ini kan masih ada lagi 1 H-nya. Nah, kita uraikan menjadi ion jadi itu OH min, hidroksida. Nah, sampai di sini ada yang kurang dipahami? Hapus dulu ya. Pak. Ya. Ada apa saya pula? Sudah paham, Pak. Baik. Saya rasa cukup paham dengan teman-teman, dengan adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke teori kedua, yaitu Bronsted-Lowry. Definisi dari Bronsted-Lowry merupakan definisi luas atau lanjutan dari Arrhenius, tapi merupakan yang luas atau luas cakupannya itu asam sebagai pendonor dan basa sebagai aseptor. Tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi bisa juga masuk untuk molekul, ion, dan gas. Nah, untuk asam sebagai pendonor berarti kita ketahui bahwa kalau kita mendonor berarti dia yang melepaskan atau memberikan donor, sedangkan basa itu aseptor, berarti aseptor itu dia berarti menerima. Nah, ini salah satu contoh asam basa menurut Arrhenius. Nah, saya kasih contoh 1. Nah, ini NH3, ini H2O. Nah, kira-kira yang mana sebagai pendonor, yang mana sebagai penerima? Kita lihat hanya yang mana banyak, pasti dia akan mendonor ke reaksinya. Misalnya ini 3, ini 4. Berarti dia harus mendonorkan. Berarti ini basa. Ini asam karena dia pendonor, ini asam.
Ini yang melepaskan. Sedangkan H2O itu asamnya, karena dia harus memberikan ke OH-. Ini yang menerima. Jadi begini. Jadi ada timbal baliknya. Asam konjugasi kebalikan dari teori dari Arrhenius tadi yang mengatakan bahwa asam itu sebagai penerima penerima dari basa. Sedangkan basa konjugasi kebalikan dari basa itu sendiri. Paham? Tidak, Pak. Baik, saya ulang ya. Pelan-pelan, Ki. Pelan-pelan, Ki. Ya, ya. Nah, kita lihat NH3, H2O, NH4, dan OH-. Nah, kita lihat, ini kan NH3 pasti ketemu dengan NH4. Yang mana yang paling banyak, dia berperan sebagai asam konjugasi dari ini. Nah, ini kan sedikit NH3-nya. Berarti dia harus melepas, harus menerima dari ini. Jadi, dia sebagai basa sesuai tadi teori Arrhenius, basa sebagai aseptor. Sedangkan asamnya itu dia harus melepaskan untuk menerima di sini OH-. Jadi dia sebagai asam, sini juga sebagai basa konjugasi. Paham? Iya, Pak, lanjut. Baik, saya hapus ya. Nah, Bronsted-Lowry chain molecule composition. Itu NH3 tambah H2O menghasilkan NO3 tambah H3O. Begitu seterusnya untuk menghasilkan suatu reaksi. Saya lanjut saja ya, karena sama penjelasan kayak tadi. Basa juga begitu. Nah, contohnya nih, H2O, HCl, H3O plus tambah Cl-. Sama seperti tadi, yang mana berperan sebagai elektrod, yang mana sebagai penerima, yang mana sebagai pendonor. Saya lanjut saja, karena kalian sudah paham pasti penjelasan yang tadi. Lanjut saja. Pasangan konjugasi, asam dan basa konjugasi kalian juga sudah paham. Nah, saya lanjut ke teori terakhir, yaitu Lewis. Di sini Lewis ya adalah dari Lewis itu kebalikan dari Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Nah, di sini asam adalah pasangan yang menerima. Kali ini asam yang menerima. Kalau Lewis, sedangkan basa itu sebagai pemberi, memberikan. Ya, contohnya itu H+ tambah OH- menghasilkan H2O. Nah, ini kan masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Nah, kita lihat yang mana yang memberikan, yang mana yang mendonor, begitu. Nah, ini disosialisasi asam secara umum, kayaknya kalian nggak perlu saya jelaskan karena ini agak susah. Iya, Pak. Ya, selanjutnya saya lanjut saja ya. Iya. Nah, sifat asam. Ya, sifat asam itu memiliki rasa asam, reaksi dengan logam tertentu akan menghasilkan hidrogen, reaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan CO2. Ini gas hidrogen, dan menghasilkan gas hidrogen berarti dia H ya. Hidrogen. Ya, Pak. H. Nah, reaksi dengan karbonat atau karbonat. Ada yang tahu rumus kimianya karbonat? Mungkin saudari Alvina. Ya, kalau tidak tahu, CO3, Pak. CO2. Iya, CO2 ya, CO2. Salah, sedikit CO2. Nah, ini ya, jika bereaksi dengan asam, akan menghasilkan gas CO2. Ya, kita lanjut saja materinya. Nah, kesetimbangan asam. Tahu kesetimbangan materi sebelumnya? Atau sudah lupa? Iya, Pak, lupa tadi. Lupa, Pak. Kita baca materi lupa sekarang, Pak. Baik, saya jelaskan ya. Salah satu contohnya HCl. Kesetimbangan asam HCl. Tahu kesetimbangan kan? Itu kata setimbang berarti dia seimbang. Berarti antara produk dengan reaksi itu sama. H+ Cl min. Nah, ini namanya keseimbangan, berarti kita harus uraikan ini dengan ini. Ya, berarti jika kita uraikan akan menghasilkan ini. Berarti dia sudah seimbang. Nah, kita lihat lagi apakah ada di sini apakah misalnya H2, berarti di sini kita harus taruh di sini 2 untuk seimbang. Misalnya H2Cl. Contoh ya, misalnya kalau nah berarti di sini juga harus 2 hanya, karena di sini hanya 2 agar seimbang. Nah, dari mana dapat asamnya? Berarti dari sini H+. Paham?
Baiklah adik-adik, jika paham, kita lanjut saja materinya ya. Baik. Iya Pak. Asam kuat dan asam lemah, seperti yang saya jelaskan tadi. Asam kuat akan terionisasi sempurna atau hampir sempurna di dalam air. Kata terionisasi itu berarti tercampur. Nah ini contohnya. Saya rasa sudah jelas tadi ya perbedaan asam kuat dan asam lemah yang saya tadi jelaskan. Iya Pak, sudah jelas. Asam lemah terionisasi kurang dari 100% di dalam air. Contohnya itu asam asetat. Ini adalah gambar dari asam lemah. Asam kuat akan menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Asam lemah menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Asam kuat itu contohnya H2SO4, HCl, HNO3, dan HClO4. Asam lemah itu H3PO4, HNO2, HOCl, dan asam organik lainnya. Nah, kekuatan asam dan basa. Paham ini? Nah, Bagaimana itu, Pak? Semakin ke bawah semakin menurun. Ya, betul. Semakin ke bawah itu berarti kekuatan asamnya itu semakin menurun. Kita lihat dari HCl. Basanya menguat Pak Dik. Ya. Kenapa? Basanya meningkat kekuatannya Pak Dik. Iya, basanya itu kalau semakin menurun berarti meningkat. Asam itu kebalikan dari basa konjugasi. Nah, kalau asam itu dia semakin ke bawah, berarti dia kekuatan asamnya akan menurun. Sedangkan basa konjugat itu semakin ke bawah, dia akan semakin meningkat. Baik, kita lanjut saja ya. Lanjutan. Nah, untuk asam. Nah, kita lihat semakin menurun kan. Nah, ini monopotrik dan dipotrik. Tahu monopotrik? Mono itu dari kata satu. Mono. Ya, monopotrik dari kata mono yang artinya satu. Satu. Nah, monopotrik itu mendonorkan proton. Asam polipotrik itu mendonor lebih dari satu proton. Asam dipotrik itu mendonor 2 proton. Contohnya itu H2SO4. Tahu kenapa bisa? Tahu? Nah ini kan hanya satu, berarti dia monopotrik. Nah ini asam. Satu, Pak. Ini asamnya ada 2, berarti dipotrik. Kalau lebih daripada 2, itu masuk polipotrik. Ya? Iya, Pak. Nah, amphipotric, senyawa yang berperan sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted. Ion hidrogen fosfat HPO4 2-min. Itu seperti kesetimbangan tadi, ini HPO4 tambah H2O akan menghasilkan H3O+ tambah PO4 3-min. Dan selanjutnya itu HPO4 2-min tambah H2O akan menghasilkan H2PO4-min OH min dan OH min. Saya izin dulu ya ambil cas karena laptop saya lowbat. Saya izin dulu ya. Iya Pak, hati-hati Pak. Oke, lanjut saja ya. Nah, selanjutnya itu air sebagai amphoteric, senyawa yang bisa berfungsi sebagai asam dan pun basa. Air itu senyawa amphoteric itu bisa berperan sebagai asam dan juga bisa sebagai basa. Yang tadi menurut teori yaitu bisa sebagai pendonor dan bisa juga sebagai yang menerima. Autosionasi pada air, 2H2O akan menghasilkan H3O+ tambah OH-. K itu adalah H3O+, OH- sama dengan H+ tambah OH-. Mengerti ini? Untuk mencari ketetapan ionisasi asam, itu dia produk per reaksi. Produk sama dengan hasil reaksi atau per. Untuk mencari ketetapan asam pada reaksi. Nilai K dapat ditentukan pada suhu 35 derajat. Bila suhu berubah, KW akan berubah. H+ sama dengan OH- sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 7 molar. KW sama dengan H+, OH- sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 7 molar pangkat 2 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 14 M pada suhu 25 derajat Celcius.
dulu ya, saya hapus dulu. Ya. Nah, autonisasi air, pH dan pOH untuk mencari rumus pH dan pOH. Nah, di sini H+ sama dengan OH- atau sama dengan neutral. H+ lebih kurang dari OH- acidic, dan H+ lebih kecil daripada OH-, yaitu basic. Skala pH, pH sama dengan min log H+, pOH min log OH-, pH sama dengan pH tambah pOH sama dengan 14. KW sama dengan H+ OH-. Contoh soalnya itu pH Coca-Cola. pH Coca-Cola. Nah, pH Coca-Cola sama dengan 3,12. Berapakah konsentrasi H3O+? Untuk mencari itu kita masukkan rumus pH. pH sama dengan min log H+. H+ ini diganti dengan senyawa yang diketahui H3O+. Nah, di sini log sama dengan log H3O+ sama dengan min pH, karena kita balik, karena ini yang mau diketahui konsentrasi H3O+. H3O+ sama dengan 10 pangkat min pH. Antilog ini 10 dari ini log 10 kan 1 ya. Ini yang min pH akan menjadi pangkat. Nah pH-nya kan diketahui, ini 3,12. Menghasilkan 10 pangkat min 312 itu 7,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk soal ini ada yang kurang paham? Paham, Pak. Yang lain sudah paham? Baik. Paham, Pak. Itulah materi saya. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Saya, Pak. Ya. Apa, Pak, salah satu contoh dari senyawa amfoter, Pak? Amfoter ya? Tunggu saya lihat ya, kasihkan materinya. Iya, Pak. Yang amfoter tadi, Pak. Ini ya. Salah satu contohnya itu air. Oh iya, Pak. Yang berperan sebagai asam maupun juga berperan sebagai basa. Contohnya itu juga ini, hidrogen fosfat dan juga air. Air itu juga bisa berperan sebagai basa maupun asam. Dia amfipoterik itu bisa berperan sebagai keduanya. Maksudnya perang ganda. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya untuk adik-adik? Untuk adik-adik ada yang kurang dipahami? Sudah paham, Kak. Sudah paham ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba mempraktikumkan untuk menentukan yang manakah yang masuk ke dalam asam dan yang manakah masuk ke dalam basa. Untuk itu kalian harus memerlukan membawa jeruk nipis dengan sabun mandi. Ya, untuk menentukannya itu kita menggunakan indikator universal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih semua adik-adik.